Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman, yaitu seputar pertanyaan tentang minori, LPK minori ya. Apakah benar gitu biaya berangkat ke Jepang itu kita dipinjamkan dari LPK minori? Dan juga ada pertanyaan dari teman-teman, berapa sih tingginya untuk cewek gitu ya. Dan apakah mata minus bisa? Apakah mata minus itu gagal dalam seleksi? Dan ada pertanyaan lagi, berapa lama sih gitu prosesnya? Dan ada juga teman-teman yang nanya kan, misalkan kita itu gagal bagaimana gitu? Apakah kita harus mengulang dari nol? Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project. Guys, sekarang saya sudah berada di Nagoya Castle, atau bisa dibilang Nagoya-jo, yang berada di Jepang jelasnya. Oke bro, dan ini dengan teman-teman saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman, yaitu seputar pertanyaan tentang minori, LPK minori ya. Apakah benar gitu biaya berangkat ke Jepang itu kita dipinjamkan dari LPK minori? Ya, jawabannya iya. Jadi kalau kita sudah masuk ke proses pendidikan, yaitu setelah melewati proses interview, maka kita masuk ke pendidikan bahasa, yaitu di LPK minori sendiri. Nah, di situ dari awal proses pendidikan sampai penerbangan, bikin visa, bikin paspor, itu semuanya sudah dibantu oleh minori untuk memprosesnya itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal biaya ini itu dan itu ya. Teman-teman hanya paling membutuhkan sedikit biaya pada waktu perjuangan saat psikotes saja, seperti dapat panggilan ya kan, untuk datang psikotes, untuk datang interview, untuk datang praktek, untuk datang medikal gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa teman-teman ya, di medikalnya ini memakan uang sebesar 1 juta rupiah, dan itu benar-benar dari uang pribadi yang harus kita keluarkan pribadi. Misalkan medikalnya itu gagal, maka uang 1 juta itu ya hangus gitu loh. Nah, itu dia jawabannya. Semuanya itu diurus sama minori, dan semua biayanya itu ditanggung sama minori. Ditanggung ini dalam kurung, yaitu kita mendapatkan pinjaman dari LPK minori yang bekerja sama dengan Bank BNI. Nah, jadi buat teman-teman yang masih nanya-nanya soal biaya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman hanya butuh persiapan, yaitu mental ya, beranian, dan jangan nunggu-nunggu. Kalau bisa langsung aja daftar gitu ya. Jadi kita ada pinjaman kurs ya, namanya kurs, tapi itu dikhususkan untuk yang nggak pernah minjem ke bank atau yang pernah bermasalah dengan bank. Bagi yang sudah pernah minjem di bank tapi belum pernah ada masalah nunggak sama bank,
bisa. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah ada masalah dengan perbankan soal minjem duit, bisa mengikuti dengan sistem kurs, peminjaman kurs, yaitu peminjaman dari Bank BNI yang dengan bunganya yang sangat kecil. Tapi kalau nggak bisa ikut kurs juga itu bisa, cuman hanya saja bunganya lebih besar. Dan ada juga teman-teman yang nanya kan, misalkan kita itu gagal bagaimana gitu, apakah kita harus mengulang dari nol ataukah enggak? Jawabannya adalah, jadi misalkan kita ini udah psikotes, udah praktek, udah interview, ya di interview gagal, nah kita itu lanjut enggak dari tes lagi. Ada juga yang langsung interview lagi, dan ada juga yang dari praktek lagi, jadi nggak bener-bener mengikuti psikotes dari nol lagi, itu enggak. Jadi teman-teman hanya mengulang saat interview sama orang Jepang gitu. Kita tidak perlu mengulang dari nol seperti kita harus melamar berkas lamaran, berkas data kita seperti pertama lagi. Nggak usah ngirim email lagi gitu, nggak usah ngirim lamaran lagi gitu. Itu teman-teman tuh gagalnya kebanyakan itu di interview sama di medical. Tapi kalau yang di medical itu biasanya udah fatal ya, biasanya ada penyakit. Tapi kalau di interview bisa diulang sampai teman-teman itu lolos gitu loh. Dan itu nggak makan biaya sebenarnya, nggak dibutuhkan biaya pembayaran gitu ke LPK Minori. Jadi kita cukup hanya SMS saja, pesan dan terima pesan dari LPK Minori, nanti kita dapat kabar gitu, apakah masih bersedia mengikuti psikotes untuk minggu depan tanggal sekian misalnya gitu. Nah teman-teman hanya cukup menjawab ya saya bersedia, sudah gitu aja. Dan juga ada pertanyaan dari teman-teman, berapa sih tingginya untuk cewek? Nah cewek standarnya itu tingginya 155, itu sudah tipe ideal yang dibutuhkan, dan cowok 165. Nah kalau saya pribadi sih 165 masih ideal kan. Tapi untuk yang misalnya kayak cewek standar tingginya 150 nggak masalah, coba aja gitu. Karena saya nggak bisa melarang teman-teman semua maksudnya, karena namanya rezeki kan beda-beda gitu. Ada juga yang pendek yang bisa berangkat, tergantung perusahaan intinya ya, tergantung perusahaan itu kriterianya seperti apa gitu. Yang pendek bisa jadi ditempatkan di perusahaan yang tidak banyak menuntut ini itu bisa kan gitu. Jadi kalau untuk mendaftarnya sendiri silahkan daftar aja langsung ya, nanti teman-teman bisa tahu gitu kegagalannya itu di mana gitu. Tapi setidaknya ya itu, kalau nanya soal tinggi badan, cowok tuh standarnya 165 dan cewek itu 155 ya. Dan apakah mata minus bisa? Apakah mata minus itu gagal dalam seleksi? Jawabannya adalah masih bisa dapat toleransi untuk bagi mata minus. Tapi kalau matanya itu sudah masuk ke buta warna itu nggak bisa ya. Jadi sangat disayangkan sekali untuk yang buta warna, yang nggak bisa membedakan warna itu nggak bisa gitu. Jangankan di Jepang, di Indonesia pun setahu saya di pabrik itu nggak bisa menerima bagi calon karyawan yang buta warna, yang nggak bisa membedakan warna. Dan ada pertanyaan lagi, berapa lama sih gitu prosesnya proses apa dulu nih gitu. Kalau proses sudah masuk pendidikannya ya beda-beda perusahaan juga gitu. Ada juga yang 2 bulan sudah berangkat, ada juga yang 3 bulan sudah berangkat, ada juga yang 4 bulan, ada juga yang 6 bulan. Dan saya pribadi sebenarnya 6 bulan, cuman ada cancelan 1 bulan. Jadi akhirnya saya 7 bulan, itu dia.
Dan ada juga yang pahitnya itu ada yang 1 tahun gitu baru berangkat, yaitu perusahaan caregiver, yaitu untuk mengurusi panti jompo. Nah, karena yang 1 tahun ini mereka diharuskan benar-benar bahasa Jepangnya udah harus mantep banget gitu, karena harus bisa berkomunikasi secara baik dengan yang akan dirawatnya. Kalau kayak selain caregiver itu kan kita penempatannya ada yang di pabrik itu kan, ada yang di lapangan itu ya, itu maksudnya nggak benar-benar harus jago banget bahasa Jepangnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, belajarnya secara langsung aja di Jepang. Tapi ya saya tekankan lagi, teman-teman juga saat waktu pendidikan di Minori, teman-teman benar-benar harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Biar apa? Biar teman-teman tuh nggak kayak orang bingung gitu di Jepang. Ya, ditanya, disuruh, seenggaknya mengerti gitu. Masih banyak pertanyaan teman-teman yang belum saya jawab. Saya lupa pertanyaan apa aja, tapi sebentar itu dulu ya. Seperti mata minus tadi ya, jadi mata minus itu bisa gitu ya. Dan misalkan gagal saat psikotes itu bagaimana? Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tinggal nunggu panggilan selanjutnya, atau teman-teman bisa mengajukan pertanyaan langsung ke pihak minorinya bahwa kita masih ingin melanjutkan proses psikotesnya gitu. Untuk job apa, ada job apa sekarang, untuk perusahaan apa sekarang. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau soal gagal. Mau berapapun kali gagal itu pendaftaran masih gratis, proses psikotesnya gratis. Hanya saja makan uang saku ya untuk kita bolak-balik ya kan, makan bensin ya, atau kendaraan, atau makan minum ya kan, hanya itu saja. Jadi buat teman-teman semangat terus. Yang mata minus silakan tetap semangat, karena masih bisa toleransi ya, dan tinggi badan ya, standarnya memang 155 bagi cewek dan 165 bagi cowok. Untuk selain standar itu, kalau ingin coba aja, jangan khawatir, jangan takut gagal sebelum mencoba. Semangat terus, 1 kali sampai 9 kali sampai berapapun, karena banyak teman-teman dari saya itu nggak hanya proses 1 kali langsung lolos, dan prosesnya kalau gagal di tahap interview biasanya hanya mengikuti interview lagi, nggak benar-benar dari nol gitu. Jadi kalau udah gagal itu nggak masalah, bisa nyoba beberapa kali pun. Selama pendaftaran itu gratis. Jadi sistem ngulang laginya itu bukan berarti ngulang lagi dari awal, kita harus daftar lagi, harus nunggu panggilan lagi, enggak. Jadi kita hanya nunggu pemberitahuan pesan dari minorinya sendiri. Jadi kita akan dikirimi pesan untuk apakah masih bersedia lanjut untuk mengikuti psikotes. Itu aja. Jadi kalau teman-teman masih bersedia ya dijawab bersedia gitu. Untuk tanggal sekiannya biasanya dikasih tahu gitu. Untuk biasanya misalnya hari ini kita udah interview dan diumumkan hasilnya gagal gitu. Nah biasanya minggu depannya lagi atau minggu depannya lagi kita mendapatkan pemberitahuan gitu, apakah masih bersedia untuk mengikuti psikotes gitu. Nah, untuk tanggal sekian hari ini biasanya teman-teman bakal dikasih tahu, dan teman-teman cukup menjawab ya saya bersedia, sudah itu aja. Dan teman-teman ya diharuskan untuk datang gitu, biar tidak mengecewakan data yang sudah dirangkum oleh pihak minor sendiri. Ya teman-teman, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu, memberikan manfaat buat teman-teman semua yang sedang berusaha, yang ingin
bekerja di Jepang. Kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Bantu dukung terus channel saya Mustika Project dengan cara like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya channel saya semakin berkembang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project.